Ats-tsalitsu wat-tsalitsatu. Walidzalika tastad'i hadhihi al-suna'ah minal kamal fi man yatakaffalu biha ma la yastatihi sairus suna'at. Walidzalika, dan karena itu, yastakhdimu, membantu, la mahalata, tidak boleh tidak, la mahalata, pasti, sahibu hadhil suna'ati, orang yang punya inilah pekerjaan, sairus sona'i, pekerjaan yang lain, wasiasati, dan strategi atau politik, fistislahil khalqi, dalam memperbaiki makhluk, wa irsyadihim, dan mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada makhluk, ila thoriqi, pada jalan al-mustaqim, yang lurus, al-munji, yang menyelamatkan di dunia wal akhirati, dan akhirat, ala arba'i maratiba, atas 4 beberapa tingkatan. Al-awwal, yang pertama, wahiyya al-ula, al-ula yang pertama, wahiyya al-ula, al-ulya yang utama, siasatul anbiya'i, strateginya para nabi, alaihim assalam, alaihim, semoga atasnya assalamu, keselamatan, wa hukmuhum, dan hukum al-anbiya, alal khosoti, pada orang khusus, wal amati, dan orang umum, jami'an, semuanya, fi duhirihim, pada duhirnya manusia, wa batinihim, dan batinnya manusia. Orang yang berkuasa di dunia ini nih, yang asli ada orang 3, para nabi dan rasul, para raja atau pemerintah, yang terakhir itu ulama. Ini punya punya tugas sendiri-sendiri. Ulama sama nabi beda. Kalau nabi itu memperbaiki kemaslahatan umat, dohirun wa batinan, al-khosoh wal amah. Beda dengan ulama. Kalau ulama itu ya cuman batin toh, dohirun nggak bisa. Mana ulama-ulama yang bisa menyelesaikan? Nggak bisa kan? Mamanya ada yang bisa itu al-muluk, pemerintah, pejabat. Makanya kekuasaan pemerintah sama ulama ya lebih luas pemerintah. Apa sabda Rasul? Rasulullah mengatakan, idza ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Apabila engkau semua melihat kemungkaran, falyughayyir, maka rubalah biyadihi, dengan kekuasaan. Siapa yang punya kekuasaan? Pemerintah. Kamu melihat kemungkaran tempat karaoke, iso nutup. Kiai-kiai iso nutup, nggak bisa. Banser-banser do demo gitu. Ya terima demo-demo saja. Yang bisa menutup pemerintah. Doli itu ketutup kan pemerintah yang menutup. Tempat-tempat karaoke ditutup oleh pemerintah. Artinya pekerjaan pemerintah ini lebih luas daripada ulama. Makanya Rasulullah meneruskan, fa illam tastati fa bilisani. Apabila kamu tidak mampu menjadi pemerintah, ono kiai calon bupati ora dadi, calon lurah ora dadi seneng, calon RT ora dadi. Fa illam tastati, apabila kamu tidak bisa menjadi seorang pemerintah pejabat, fa bilisani, maka dengan lisan, dengan nasihat. Fa illam tastati, apabila tidak mampu menasihati, mondok pirang-pirang tahun ya isih keplek, orang ngalim-ngalim, fa bi qalbi, maka dengan hati. Fa huwa at'aful iman. Itulah lemah-lemahnya iman.
Lemah-lemahnya iman itu bukan berarti anu lho, iki banyak anu lho, banyak dai-dai do keliru nerangno. Dai-dai banyak yang jadi dai-dai nak nerangno nggih, bahwa atalful iman. Jadi sing apa? Amar ma'ruf nahi mungkar bil qalbi itu atalful iman, salah itu. Pemahaman ngono piye? Amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah pangkat derajat keimanan yang paling rendah. Jadi semuanya apa kan? Masya Allah, Masya Allah. Rasulullah bersabda, lukmatun, satu suapan, fi batnil ja'i, di perutnya orang lapar. Aku kebetulan lapar aku. Afdolu mimbinai khairun mimbinai alfijami, lebih utama daripada bangun masjid jami jumlah 1000. Sangar kan? Sangar. Bangun masjid jumlah 1000 belum tentu digunakno, tapi nak mangan mesti digunakno ya. Pisangnya Pak. Namanya pisang apa Pak? Pisang apa namanya ini? Pisang emas? Enggak. Pisang apa? Pisang ini namanya pisang 40 hari. Mocok. Pisang 40 hari. Nengnya neng. Tim neng. Keramat nih. Bagi. Bagi. Jadi kata Rasulullah dawuh wa at'aful iman. Makna daripada wa at'aful iman itu bukan berarti amar ma'ruf nahi mungkar dengan hati adalah iman yang lemah, salah. Makna daripada wa at'aful iman ini adalah pangkat derajatnya amar ma'ruf nahi mungkar, ini adalah iman yang paling rendah. Rendah-rendahnya iman itu amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kalau ada orang nggak berani amar ma'ruf nahi mungkar, ya berarti ya nggak punya keimanan. Orang itu kalau benar-benar punya keimanan, benar-benar mukmin, itu berani menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya keimanan yang paling tinggi itu al-iman billah. Yang paling dhuwur. Percaya kepada Allah. Yang paling rendah adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ojo dimaknani amar ma'ruf nahi mungkar dengan hati adalah at'aful iman, bukan. Seorang ulama menyampaikan ilmu dengan nasihat, seorang pemerintah pejabat amar ma'ruf nahi mungkar dengan senjata, dengan kekuasaan, sama orang awam menengahi. Itu sama. Sebabnya kalau orang awam mau terusan gerak dong gue apa arit kabeh moro nggone tempat karaoke ini berbahaya itu. Iso tempur. Bisa tempur. Coba sampean dapat wong alim mau nuturi wong apa omben-omben ning gone perapatan. Muridku bobrok botol loh ya. Gak bisa seperti itu. Yang punya kekuasaan itu pemerintah. Lu ono kiai kok mimpin demo. Allahu Akbar di pinggir dalan nih. Toko-toko warung-warung udah dikepruki terus piye coba? Alasannya waya Ramadan no, warung-warung makan udah buka. Terus piye coba?
ya rusak. Caranya enggak seperti itu. Itu ada tingkatan-tingkatan itu. Yang gerai pemerintah. Lihat caranya bagaimana? Caranya ulamanya itu menasihati pemerintah. Supaya ulama ini benar-benar berbobot bisa menasihati pemerintah. Caranya ulama itu jangan gerudak-geruduk sama pemerintah, bahaya. Bahaya. Ada ulama kok gerudak-geruduk pemerintah seperti patok ikatan kambing. Ada kambing yang diikat. Biasanya kan orang-orang yang males angon pedus kan pedusnya dikalar kan, taleni nggunakake tampar. Lho tampare kok gebedol. Nyere ruwet. Ada ulama kok geruduk karo pemerintah. Malah gelem ngisi kampanye bareng. Rusak. Rusak, jangan mempengaruhi manusia seperti itu. Pokoknya kalau ada ulama kok gerudak-geruduk para sama pejabat bahaya. Kalau pengen bisa mentarbiyahkan sama pejabat, ulama itu duduk manis di rumah, pejabat biar sowan. Pejabat biar minta doa dan minta nasihat. Jangan malah gerudak-geruduk sama umaro. Apalagi nyampe ada seorang kiai. Bedino bingungnya kok gawe proposal. Lho saumamane panjenengan sing para kiai, para ulama-ulama mau konsentrasi full ngajar santri sungguh-sungguh. Menciptakan, mengkader santri-santri yang berkualitas. Aku yakin dana itu turah-turah. Lah sampeyan mulangi gak tenanan kok. Ngelola santri gak tenanan kok. Kepingin punya bangunan yang mewah, yang megah, yang nggak bisa akibatnya terus ngemis ngalor ngidul. Bagaimana apabila ada seorang kiai gerudak-geruduk gone orang-orang kaya dan gone pejabat? Bahaya itu. Dadine ora wadana. Urusannya dana. Urusannya dana terus. Dan nanti kalau gitu nggak bisa bangun, kata siapa? So mamanya nggak bisa bangun. Toh Al-Mubarok itu satu-satunya pondok yang nggak bisa bangun. Nyatanya yang bangun terus, bangun terus. Santri berdatangan. Tadi pagi ada lagi berapa? 2 ya. Tadi pagi kan ada santri baru 2 itu di alam kubur. Wathaniyatu, dan yang kedua, al-khulafa'u, para pemimpin, wal muluku, dan para raja, wasalatinu, dan para penguasa. Para raja, para pemimpin, para penguasa, ini yang genah, insya Allah rakyat sejahtera. Kalau pemimpinnya, para pemerintah, para raja-raja itu tidak begitu amanat untuk mensejahterakan umat, jadi pemimpin malah ngapusi masyarakat, malah apa itu? Naudzubillah tenan. Saubah-ubahi rakyat membayar pajak kabeh. Ning rumah makan ada pajaknya. Sekarang itu rumah-rumah makan ada pajaknya 10%. Nek jajanmu ning gone warung pinggir dalan ya ora ono pajake. Coba sekarang kalian di restoran gitu, ada pajaknya 10%. Beli bensin ada pajaknya. Indomaret, Alfamaret ada pajaknya. Punya motor ada pajaknya. Punya mobil
punya ada pajaknya, punya rumah ada pajaknya, tanah ada pajaknya. Ya, penghasilan itu NPWP ada pajaknya lu. Semuanya butuh pajak, tapi kok rakyat tidak disejahterakan itu loh. Orang genah. Mohon maaf ya. Ini kampung saya tuh. Kampung saya ini semuanya ini tuh. Kebetulan saya ini ketua RT. Ini semuanya bayar pajak semua ini. Selama saya menjabat menjadi ketua RT, bertahun-tahun aku menjabat menjadi RT, belum pernah Pak Lurah datang ke sini ngucuri dana, ini belum pernah. Belum pernah. Ini ada jalan ini dibangun itu zaman bapak saya jadi RT. Zaman bapak saya sudah di alam kubur 6 tahun yang lalu. Coba gimana? Coba masyarakat itu bayar pajak, sepeda motor itu bayar pajak, percaya nggak? Apalagi mobil Al-Mubarok ini 4 ini bayar pajaknya larang. Bangun rumah ini rumah samu nggak ada pajaknya. Bangun rumah lantai 3 seperti ini ono IMB, izin mendirikan bangunan. Sertifikat Al-Mubarok pirang-pirang itu biar pajak kabeh iku. Sampai ya nang gerbongan mangan gak memir pajak. Saya itu punya NPWP telat aja disurati pemerintah kok. Mohon untuk menyelesaikan pajak ini. Dengerin ini semuanya. Makanya para pejabat, para pejabat, para pemimpin kok nyampe panjenengan enggak apa itu mensejahterakan rakyat, tidak memikirkan rakyat dengan baik. Diremet karo Gusti Allah we. Sengsara. Tidak cuma kelak di akhirat, urip dunyamu itu sengsara. Makanya banyak pejabat deh, akhir hayatnya bukan husnul khotimah tapi su'ul khotimah, jeruji besi, tempat yang paling indah untuk meratapi hidupnya. Gara-gara apa coba? Gara-gara gak amanat. Yang amanat gitu, jangan korup. Bangun jalan raya itu kan sudah tugas kamu. Lelepo kok motong-motong, dipotong sekian persen. Bahkan fuqara masakin yang dapat bantuan itu loh, ada bedah rumah itu loh. Lewang bantuan cuma 10 juta dipotong 1,5 juta seorang genah. Akibatnya apa coba? Nggunake kayu gulugu. Kayu gulugune sing ra genah-genah. Naudzubillah tenan. Jadi pemimpin itu zaman dulu itu para pemimpin itu yang tadinya kaya kemudian setelah menjadi pemimpin fakir dadak zaman dulu. Sekarang ini pas calonan fakir bareng wis dadi sugih dadak. Ora genah. Yang dulu di waktu belum jadi DPRD rumahnya jelek. Jadi DPRD 2 tahun langsung rumahnya lantai 3. Satu periode sudah selesai paripurna, calon lagi, fotonya di pinggir-pinggir jalan, no korupsi, no ngapusi. Alhamdulillah jadi. Apa yang terjadi juga? Wah, beli tanah, beli dan lain sebagainya. Bahkan rumahnya tidak cuma satu. Setiap kota dia punya rumah. Orang terima rumah itu, saisine ono, isi satu, isi simpanan, isi nikah siri, naudzubillah. Iya, rakyatmu itu loh. Boyo mikir rakyat kita ini tuh ada yang kekurangan harta, ya enggak? Pengen belanja enggak ada yang belanja, bahkan ada yang enggak laku-laku nikah. Ngono kuwi yo dipikirno. Jumlah sing do ketuan jane kan pemerintah mengadakan apa? Kawin massal. Aku jadi presiden tuh setiap tahun ngadake kawin massal besar-besaran tuh. Jadi para jumlah itu ditemukan. Ada beberapa jumlah perempuan dan jumlah lelaki ini duran dulur kabeh loro-lorone. Namplaku ambek merem piye. Cah putri pirang-pirang. Mohon maaf Pak Suroto. Saya tidak menyindir panjenengan, tidak. Cuman memberitahu. Dengerin ini. Rakyat panjenengan itu jadi pemimpin. Dipikirkan rakyat panjenengan kan beraneka ragam
Rakyat dipikir tenanan. Ngini gini. Bensin dihilangkan pemerintah diganti dengan pertalit. Pertalit regane larang 10.000. Coba. Sekarang alhamdulillah aku sendiri duit. Zaman dulu itu aku tuku bensin itu ning pom bensin itu padahal gue mobil tuku itu 2.000. Padahal harga bensin 7.000. Aku pernah itu bawa sepeda motor atau duit 2.000 beli 2.000. Beli 2.000 saya itu. Lah duitku dhewe lapo isin. Isin nuntun tekan omah. Ngono ditiru santri. Pernah suatu ketika saya kan perjalanan menuju ke Purwodadi, diboncengke santri. Pak Yai beli bensin dulu ya Pak Yai. Ya. Mas, bensin Mas. Tak ngerti. Tuku bensin 1.000. Ayah. Boncengke buatin wong kira genah. Niku omahku mono mobil. Piro mau Kang? 1.000 Kiai. Sing penting ikhlas. Lah. Saya itu pernah dijajake santri. Pak Yai, mampir ke warung dulu ya. Mampir ke warung. Pak Yai sebentar Pak Yai ya, saya tak bayar ya. Tak perhatikan dari jarak jauh. Bayarin ninggal STNK. Yo termasuk hebat lah. Tapi hebat ngono ki ngisin-ngisini asem. Mungkin gue baju cobaan ngejak jajan kiai ini. Semoga saja orangnya nggak nonton video saya. Bayarnya gunanya STNK-nya ditinggal. Tapi aku menengah. Aku sih ngasih bawa uang ya, tak orang gue. Payah. Jajake kiai ini ninggal STNK tegeli. Boyo rasa mampir. Ojo niru Kang, paham Kang? Gila-gila. Atalitu yang nomor 3, al ulama. Wa hukmuhum hukumnya al khulafa wal muluk wasalatin alal khasati kepada orang-orang khusus wal amati dan orang umum. Jami'an semuanya. Walakin ala dhahirihim dan tetapi pada dohirnya manusia. La ala batinihim tidak pada batinnya manusia. Yang dihukumi cuman dohirnya saja. Pemerintah pejabat itu. Jadi pemerintah pejabat itu bukan ngarahkan sampai agamanya dan sebagainya, tidak. Mereka itu tasarruful imam ala ra'iyatih manutun bil maslahah. Pemerintah itu mentasarrufkan mengelola rakyat itu ya manutun bil maslahah, menurut kemaslahatan. Makanya kadang-kadang rakyatnya gak cocok, wajar lah. Karena kan manusianya kan banyak gitu loh. Jadi kalau ada yang gak cocok ya silakan. Watsalitsatu dan yang ketiga al ulama'u para ulama. Billahi dengan Allah Azza wa Jalla. Yang dimaksud ulama ini adalah pakar-pakar ilmu agama, bukan pakar fisika, pakar biolog, bukan. Kalau mereka-mereka yang belajar ilmu umum ya itu ilmu untuk mencari harta itu. Sekarang ini orang lebih seneng anaknya jadi SAG, SPD, seneng bangga. Bareng anaknya mondok, belas gak bangga. Bahkan kiai-kiai banyak yang gak mondok ke anak. Malah anaknya di sekolah. Pada akhirnya pondok pesantren ini berubah menjadi yayasan. Lalu pondok pesantrennya itu seperti kos-kosan. Ini pembicaraan saya ini masuk YouTube ini.
Kalau ada yang nggak terima ya silahkan, ada nomor saya 081228032825. Langsung ngebel aja, ngurasah mameng-mameng di media sosial. Orangnya ada, mumpung masih hidup saya, silakan lah. Bagaimana cinta dengan agama? Biasanya toh, dengerin. Kalau ada seorang ulama, ada seorang kiai kok benci sama kiai lain. Allah cabut keberkahannya ilmu sehingga kiai ini tidak akan mahabbah dengan ilmunya sendiri. Pada akhirnya lebih bangga nyekolahkan anak daripada mondokkan anak. Banyak pondok pesantren gulung tikar gara-gara apa coba? Anak-anaknya gak ngalim. Abahnya itu ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, anaknya ini ora paham. Ditanya satu hadis satu, an-nadhafatu minal iman, gak ngerti dia. Itu hadisnya itu hadis dhaif apa maudhu, gak ngerti dia. Bahkan perawinya siapa gak ngerti dia. Tapi kalau ilmu fisika, sains, biolog, boleh. Kalau masalah perpolitikan, boleh. Nyampe ada seorang kiai punya anak, bukannya sibuk ngajar santri, malah bingung. Calon pegawai negeri bingung, calon bupati bingung, calon gubernur. Yo gak masalah, ngono iku gak masalah, itu juga penting. Tapi ilmu agamanya itu diperbaiki. Nanti kalau ilmu agamanya baik, walaupun Anda menjadi seorang pejabat, orang dangak. Paham rakyat. Nah, jadi pejabat orang kurang ngaget-ngaget ya tot. Kalau paham ilmu agama gak ngene kurang ngaget-ngageti rakyat. Ora sabar nggo helikopter carane. Kasihan masyarakat iki lho. Wong aku pernah disengeni yo. Kan aku gak ngerti. Tak kira napa. Aku disengani itu meli sama polisi. Ya mohon maaf lah kalau saya salah. Tapi kan boyo sing sopan ngono. Monggo Mas, monggo gitu. Sepuntene boyo ngono. Sama rakyat padahal mereka atau digaji rakyat. Percaya enggak? Percaya. Digaji rakyat sombong. Kalau ada masyarakat enggak bawa helm boyo, Assalamualaikum. Mohon maaf, sing apik sing kalem ngono. Masyarakat wedi karo polisi itu, ora kok wedi karo polisi ini, wedi karo seragame. Percaya enggak? Percaya. Kalau polisi wis dong lepas seragame terus mancing ning pinggir jembatan ya, masyarakat ora wedi blas. Percaya enggak? Percaya. Iya. Apalagi sekarang satpam seragame kaya polisi ngaget-ngageti ya. Aku pernah mas ono polisi mas. Kedendapan nunggu sabuk pengaman, jebul-jebul prit ngatur dalan satpam. Al ulama billahi dengan Allah azza wa jalla. Azza maha luhur wa jalla dan maha agung. Wa bidinihi dan dengan wabidinihi dan dengan agamanya Allah. Jadi ulama, yang dimaksud ulama ini adalah al ulama bima'rifatillah wal ulama bima'rifati dinillah. Yang dimaksud pakar ilmu adalah mereka yang paham tentang Allah dan paham tentang agama-agama Allah. Kalau hanya paham perpolitikan saja, paham ilmu umum saja, akibatnya setelah menjabat menjadi pejabat, menjadi pemerintah, menjadi pimpinan-pimpinan, sayangnya kepada umat itu jauh. Nak ngomong gak sopan blas. Sing sopan sama rakyat itu, kamu itu digaji sama uang rakyat. Percaya enggak? Mobil kamu yang kamu pakai lu sing kinclong-kinclong ngono kuwi mobil fuqara masakin. Fuqara masakin mbok kon bayar pajak montore wis tot. Montore garek kenalpot tok isih dituntut bayar pajak. Ya enggak? Ada masyarakat jelata iki lho, montore iki wis rongko-rongko tok. Enggak ada dagingnya sama sekali. Digawe ngaret kayak sapi.
Sapi nek maro karo tanggane. Ini ngono ditangkap polisi kok piye? Ora duwe pri kemanusiaan. Mungkin ora paham Pancasila sila ke sila kelima. Sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Boyono rakyate sing fakir ngono kuwi. Mohon maaf Bapak, mohon maaf. Ini Bapak enggak bawa helm ya, yang sopan. Iya Pak, mohon maaf. Seorang fakir enggak kuat beli helm. Nah ini apa ini Pak? Kadang-kadang polisi ini gatel tenan. Polisi ini malah ngomong ini, kalau enggak punya helm ya motornya dijual buat beli helm. Terus kalau motornya dijual buat beli helm terus. Paham? Menurut jenenge polisi yang nggak sayang sama masyarakat ini. Itu persis ada seorang kekasih, chattingan sama kekasihnya, dibel orang angkat. Bareng balas, mohon maaf Dik, maaf Yang, saya nggak punya pulsa. Jawabannya sangar, HP-nya dijual aja, dibuat beli pulsa. Ngono kuwi kekasih, ngono kita langsung ditolak, langsung diajukan di pengadilan agama. Alladzina yang hum al ulama warasatul anbiya'i, pewaris para nabi. Para ulama itu pewaris para nabi, tidak pewaris para rasul, tapi pewaris para nabi. Kenapa kok bahasanya pewaris para nabi? Sebab nabi itu adalah seseorang yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan, melanjutkan wahyu. Jadi nabi itu tidak mendapatkan wahyu, tapi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat. Jadi nabi itu mendapatkan wahyu dari nabi-nabi, dari rasul-rasul terdahulu. Itu namanya nabi. Paham? Ojo salah. Ada saya pernah baca kitab, makna daripada nabi. Nabi adalah seseorang yang mendapatkan risalah dari Allah yang untuk dirinya sendiri. Tapi kalau rasul mendapatkan risalah dari Allah, di mana risalahnya itu untuk umat. Itu salah atau mosok ngono. Nabi itu tidak membawa agama yang syariat baru, itu enggak. Nabi itu tinggal meneruskan pengestafetan syariat dari rasul terdahulu. Itu namanya nabi. Sekarang tidak nabi, tapi ulama. Ulama mengajarkan ilmu itu ilmu dari rasul, menyampaikan ilmu kepada umat, persis seperti nabi. Makanya al ulama warasatul anbiya, sama-sama menyampaikan risalah kepada umat dari rasul. Ini beda dengan rasul loh. Kalau rasul itu adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah dengan syariat baru. Seperti contoh Nabi Musa mendapatkan risalah dari Allah lewat Tauratnya, ada syariat baru. Nabi Isa itu mendapatkan syariat dari Allah dengan syariat baru. Makanya namanya Rasul. Paham? Jadi Rasul itu seseorang yang mendapatkan syariat baru dari Allah untuk disampaikan kepada umat. Tapi kalau Nabi meneruskan syariat yang telah disampaikan oleh para Rasul untuk disampaikan kepada umat. Makanya orang mentarifi ngono keliru. Dari mana Ustaz itu menemukan? Ya kamu belajar dewi tenanan. Kok enak meneh? Ya enggak? Makanya kalau menurut saya kamu itu jangan hanya sekedar belajar dan jangan hanya sekedar ngaji sama kiai. Walaupun belajar dan ngaji sama kiai itu juga penting. Yang sangat-sangat penting, memperbaiki spiritual. Bagaimana cara memperbaiki spiritual?
caranya halal haram dijogo. Mripatmu dilolopan melihat video porno, gambar-gambar telanjang. Bagaimana spiritual kamu baik? Kalau ngomong yang jujur, jangan ngapusi. Walaupun guyon. Paham? Nang Pak Suroto lewat tok kowe ngomong galu golek pakmu ngono. Itu namanya ngapusi, paham? Walaupun ngapusimu itu dalam rangka untuk membahagiakan teman kamu biar semuanya tertawa. Jangan. Jangan. Kemudian yang hati-hati halal haram kalau perlu perkara makruh itu jangan dilakukan. Seperti contoh merokok itu jangan. Yus pokoknya ngono. Zaman kalau pengen mentarbiyakan yang baik seperti itu, ditinggalkan merokok. Bukan haram, bukan haram. Tapi kalau bisa kita ini meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, bahkan meninggalkan yang khilaful aula. Minum sambil berdiri boleh, halal. Boleh. Kalau tidak terpaksa jangan berdiri sambil duduk. Kecuali terpaksa. Sebab Rasulullah dulu pernah minum sambil berdiri. Gara-gara apa coba? Rasulullah bertamu di tempat seorang sahabat. Sahabat itu kalau masang minuman itu jadi gulune ditaleni. Gulune ditaleni. Jadi nak ngopi-ngopi tinggal langsung glok-glok gitu. Dalam rangka untuk meringankan. Dilelah kanjeng Nabi masuk. Kalau Rasulullah pun minum glok-glok. Kemudian sahabat masuk. Kemudian diputus langsung. Wallahi, aku tidak akan mengizinkan Rasulullah minum sambil berdiri. Karena beliau tidak pernah, sahabat ini tidak pernah melihat Rasulullah minum sambil berdiri, nggak pernah. Gitu. Paham? Tidur, kepalanya tidak di utara. Usahakan tidur kepalanya di utara sambil miring nganan. Gitu. Caranya seperti itu. Utara itu di sana. Kalau ada mayat wafat, cara mensolati yang lelaki nyolati mayit kapan perempuan, kepalanya di utara, kakinya di selatan. Tapi kalau mayatnya lelaki dibalik, kepalanya di selatan, kakinya di utara. Gitu caranya. Nyolati nih kalau lelaki di arah kepala, kalau perempuan di tengah perut. Yang hati-hati itu. Hidup ini sekali melatih memperbaiki spiritual itu loh. Lebih-lebih kamu harus punya perasaan Allah itu selalu bersamamu. Allahuma'i, Allah nadirun ilayya, Allahu syahidi. Itu diperbaiki. Lebih-lebih dermawan. Dermawan itu penting. Orang kok kakean musibah, biasanya wongnya rapat dermawan. Paham? Orang kok kebanyakan musibah gara-gara tidak dermawan. Kalau kamu dermawan tuh gak ngarah kena musibah. Orang ngarah ana wong dermawan kok. Apa duwite diutangi wong terus digondol orang ngarah. Lapo kok gak ngarah? Sebab belum sempat digondol. Orang kalau dermawan langsung dibebaskan. Temenmu utang 50 juta langsung mbok bebasno. Pada akhirnya durung sempat gondol wis diikhlasno. Paham? Orang dermawan, makanya orang dermawan nggak pernah ditipu orang, nggak pernah. Lah kok gitu, belum sempat ditipu, wis diikhlasno. Paham? Wa hukmuhum dan hukumnya ulama ala batinil khassati. Pada batinnya orang-orang khusus fakot saja. Seperti contoh saya mengajarkan ilmu ini kan orang-orang khusus tuh. Gak mungkin tuh saya mulang ini malam-malam saya mulang ning perapatan karo cah nom-nom ya. Ya gak mungkin. Orang-orang khusus. So mamanya toh ada siapa? Ada seorang kiai mulang ning tempat-tempat diskotik tempat ini. Sulit berhasilnya itu. Kalau gak percaya buktikan. Itu seperti Gus Miftah itu. Katanya kan budaya apakah bisa menyelesaikan? Gak bisa.
Nggak bisa. Seumamanya bisa paling siji loro. Kalau nggak percaya coba toh. Tuturano wong sing ndeblek-ndeblek kuwi. Malah kowe malah katut sisan yo ijo. Nek katut sisan potonganmu ngono. Wala yartafi'u. Wala yartafi'u dan tidak terangkat. Fahmul amati pemahamannya orang umum. Alal istifadati. Untuk ngalap faidah minhum dari ulama. Orang-orang umum itu toh sulit itu menerima nasihat-nasihat kiai. Kiai-kiai memberi nasihat malah dibully. Ya, coba saya ngaji seperti ini, coba letakkan di YouTube, nantilah banyak orang ngecam. Banyak orang yang ngecam. Tidak bisa orang umum, nggak bisa cocok sama ulama itu nggak bisa. Ulama itu ya memang untuk orang khusus. Kenapa kalau nyampe ada kiai dibully di media sosial? Ya wajar, orang umum. Orang umum itu nggak bisa itu. Forumnya kiai itu forum khusus. Beda dengan pemerintah. Memang pemerintah itu forumnya forum umum dan khusus. Cuma dalam memperbaiki dhuhiriyah saja, tidak batiniyah. Tapi kalau kiai bukan dhuhiriyah, tapi batiniyah. Seumpamanya ada seorang kiai kok nyampe mampu memperbaiki dhuhiriyah, dhuhiriyah umat, wah hebat itu. Ono kiai kok nyampe bangun keratan, bangun ke jembatan, bedah-bedah rumah. Masyarakat disubsidi, jaduk-burduk itu kalau tidak dikehendaki Allah nggak akan terjadi itu. Wala tantahi, dan tidak nyampe kuwatuhum kekuatane ulama ila tasarrufi pada tasarruf fi duwahirihim di beberapa dohirnya manusia angel untuk memperbaiki dohirnya manusia bil ilzami dengan menetap wal man'i bil ilzami dengan mewajibkan wal man'i dan melarang wasyar'i dan syariat sulit. Masyarakat umum dituturi oleh kiai, bantah, bahkan bully. Semakin dekat dengan yaumil kiamat, nasihat ulama semakin dipatahkan oleh umat. Pada akhirnya tidak sedikit ulama-ulama yang dibully sama umat. Kalau nggak percaya jangankan saya, wes ndang Habib Lutfi coba. Coba nasihat-nasihat Habib Lutfi di media sosial coba, nanti banyak orang-orang mengecam. Wes ndang ada grup-grup orang-orang Kristen, wes kirimano apa itu videonya siapa itu ulama siapa lah yang menurut kamu itu wali, dibully. Ya memang seperti ini. Memang nasihat-nasihat ulama itu hanya untuk orang khusus. Forumnya forum khusus seperti ini. Tapi kalau di live di media sosial ya siap dihancurkan. Makanya seperti saya ini di Matiano, dikecam, dihina, dicaci maki orang kok terus hati saya berontak, berarti ngajarnya orang ikhlas. Kalau benar-benar ikhlas juga enggak masalah. Orang umum berontak ya wajar. Kita ini tidak siapa-siapa, jangankan kita, ini kan Kanjeng Nabi yang jelas-jelas khairul anam, khairul bashar, sayyidul mursalin. Itu saja digapa. Siapa yang gapa coba? Justru pamannya Kanjeng Nabi sendiri ya. Abu Lahab, Abu Jahal. Warabi'atu yang keempat al-wa'adu. Para penceramah. Al-wa'adu para penceramah. Nomor 4 adalah orang-orang yang ngisi pengajian-pengajian, ngisi kajian-kajian di masjid itu. Beliau-beliau itu juga manfaat juga itu. Walaupun pidatone yang nggawa wayang, ana sing nggawa biduan ya, musik. Ngisi pengajian ana musik bareng.
Kadang-kadang ana kiai malah ngelek-ngelek wong tarweh. Apa? Tarweh kilat. Terus nggawe contoh ngawur. Allahu Akbar dolin. Amin. Allah. Saya ketipu. Saya tadi ada uploadan ngono. Tarweh cepet ebol. Setelah saya cek jebul-jebul itu suaranya seorang dai. Jadi seorang dai pidato memberi contoh, lalu ada orang menyeting. Wong nyeting ngono kuwi to, langsung posone 1 bulan full tidak diterima oleh Allah. Amin. Enggak diterima itu. Makanya kamu itu to mengedit silakan mengedit, tapi ngedit iki sing genah ngono. Lho ngedit ya Pak Surata mbok edit terusan dasinan. Sisae mbok wenehi fotone wong wedok sapa. Itu bagian daripada ghibah, bagian daripada namimah, bagian daripada menjelekan, itu merontokkan pahalanya puasa. Puasanya sisa, tapi kamu nggak dapat pahala sama sekali. Jangan. Wa hukmuhum hukumi al-bu'at ala bawatinil awami, pada beberapa batinnya orang awam fakot saja. Dai-dai itu penceramah itu toh, itu ya hanya bisa ngeluruske genah ke orang-orang awam. Makanya nek ana dai ana penceramah kowe melu ngunjungi ora cocok blas. Kadang-kadang itu ceritane ngapa orang genah. Kanjeng Nabi itu Isra Mi'raj naik buruk. Buruknya kepalanya wanita cantik. Kadang-kadang ditambah-tambahi. Nambah-nambah ini kadang-kadang ngelucu-ngelucu sing ndedekke dosa. Kemudian malaikat itu nelpon sama buruk-buruk itu. Ini kan ngawur. Nelpon sama buruk-buruk itu. Kurang genah. Saat dulu di waktu kecil toh, saya melihat ada gambaran, ada gambar, ada foto kuda kepalanya wanita, manusia. Tulisannya buruk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walah, wong desa-desa langsung tuku kabeh ya. Mosok buruke ngono. Lan buruke ngono mebur lek Kanjeng Nabi kabur. Iya to. Apa itu? Dai-dai itu, penceramah itu rawan masuk neraka. Gara-gara apa coba? Gara-gara kalau ngomong telunyar-telunyur. Gimana tidak telunyar-telunyur? Mereka itu dalam rangka untuk mengikat hati manusia, biar manusia itu pidatonya biar gempar. Kemudian memoles pembicaraannya dengan bahasa-bahasa ngawur. Makanya kan yang beliau itu bisanya cuma mengarahkan kepada manusia-manusia awam. Kalau wong khos orang ngarah. Masa abi nuturi wong lesen gaya. Bumi goncang gancing, langit kelap kelip. Tok. Terus melantunkan lagu-lagu pidato ini para bapak-bapak, para ibu-ibu sikile gupal ora kena mlebu. Ya, terus pengunjungnya dunguyu kabeh, seneng bangga dia. Padahal Rasulullah dawuh, barang siapa yang bicara pembicaraannya supaya ditertawain orang, disiapkan neraka ini orang. Ngomong, cerita yuk cerita. Jangan sampai omongan dan cerita kita
dalam rangka ganti guyu wong, jangan. Adapun saya ngomong sama guyu kan urusan kamu. Saya nggak kepengen kamu nertawain saya, kamu guyu. Nggak ada dai itu supaya ganti guyu wong, wong nyampe dai ini mecotat toh. Ya. Mecotat malah dilelah jeblok kok panggung. Jujurnya tidak mati. Fa'asrafu hadi sona'ati, maka mulia-mulianya inilah pekerjaan, maka mulia-mulianya inilah beberapa pekerjaan al-arba'i yang 4 ba'dan nubuwati, setelah kenabian. Pekerjaan 4 tadi toh, ada apa itu, ada usul, ada apa yang diterangkan, ada muhayyi'ah li kulli wahid, ada mahiyya mutammimah lil usul, dan seterusnya. Itu yang paling utama setelah apa itu ba'dan nubuwati, setelah kenabian, ifadatul ilmi, menfaidahkan ilmu. Menfaidahkan ilmu itu mungkin dengan mengamalkan ilmu, mungkin dengan mengajarkan ilmu. Itu namanya menfaidahkan ilmu. Karena apa manfaat sebuah ilmu yang kita pelajari setiap hari kemudian tidak diamalkan. Masuk ngoyo-ngoyo sampean melek nyampe jam 1. Jubul-jubul sampean ngaji terima fantasi tok gawe ngisi urip ya. Kenono kegiatan ini sampeyan ranggena. Diamalkan. Mondok itu ya semakin sregep, paham Robiah? Semakin sregep, semakin tenanan. Hari raya di sini apa pulang Belum tahu ya. Mengikuti kodok kodiar. Semua mumpung ada peluang. Nanti kalau kamu sudah sibuk dengan istri, sibuk dengan suami, sibuk dengan anak, sudah tidak ada waktunya lagi. Seumpamanya kalau ada Pak Yai yang punya istri, punya anak, masih mau mondok, itu fadlun minallah. Tidak semua orang bisa. Percaya enggak? Enggak semua orang bisa. Bahkan besok Syawal itu ada seorang kiai yang punya pondok beliau. Pondoknya besar. Pengen mondok itu. Pengen mondok di Al-Mubarak. Apa itu? Itu kalau nggak terbiasa itu minder kamu. Coba kamu dipondoki, kiai-kiai mondok, wong tua-tua mondok. Wirah bunga setok, dredeg ya. Alhamdulillah saya sudah digeladi bersih sama Allah. Dulu itu saya sering didolimi orang. Pada akhirnya tuh hati saya tetek. Itu butuh keyakinan yang dasar itu. Kalau keyakinannya nggak ada itu bisa gulung tikar kamu. Yang kowe dingeti mbak-mbak wae dredeg. Pak Suroto kepoyoh-poyoh. Wa tahdibu nufusin nasi, dan mendidik jiwa manusia. Tahdib itu artinya mendidik. Wa tahdibu nufusin nasi, dan mendidik jiwa manusia anil akhlaki, dari akhlak, dari perangai al madmumati, yang tercela, al-muhlikati, yang merusak. Manusia itu harus diarahkan. Jangan sampai manusia itu hancur gara-gara apa coba? Gara-gara akhlaknya sendiri. Perangai. Seperti contoh ya, meletakkan cinta. Meletakkan cinta itu jangan ke siapa-siapa. Letakkan cinta hanya Allah. Kenapa di dunia Islam itu ada poligami? Tujuan awal poligami itu sing asli biar suami ini cintanya kepada Allah totalitas, istrinya juga
Cintanya kepada Allah totalitas. Orang itu kalau poligami secara otomatis istri tua itu cemburu sama istri muda. Pada akhirnya keharmonisan keluarga hilang. Di waktu keharmonisan keluarga hilang, maka suami sudah tidak cinta lagi sama istri. Dan istri sudah tidak cinta lagi kepada suami. Ini awal terjadinya disyariatkan poligami seperti ini. Sehingga cintanya ke Allah itu totalitas. Tapi kalau istrinya satu gitu, ya cintanya sama istri kadang-kadang mengalahkan cintanya kepada Allah. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Wa irsaduhum dan memberi petunjuk manusia ilal akhlaki pada akhlak al mahmudati yang terpuji, al musa'adati yang membahagiakan, wa huwa irsaduhum al muradu itu yang diinginkan, al muradu yang dikehendaki, bita'limi dengan mengajar. Pekerjaan yang paling baik mengalahkan semua proyek, semua pekerjaan adalah mengajar manusia, mengenalkan manusia akhlak-akhlak yang baik dengan menyingkirkan akhlak-akhlak yang tercela. Walaupun saya itu ngajarnya itu arba'in, saya tidak berhenti-berhentinya, saya itu mentarbiyahkan kamu akhlak yang baik. Kata siapa? Ngajinin ilmu baru kok arba'in aja. Kata siapa? Lambiku nyampe judir ngisor. Nuturi sampean yono ya ini. Alhamdulillah loh. Ini ilmu baru ini pemecah rekor santri terbanyak tidak minta kiriman. Santri terbanyak ini. Jarang banget ini. Rata-rata pondok-pondok kan santrinya kan minta kiriman. Ini di sini ilmu barok tidak minta kiriman. Termasuk ini berhasil ini. Dan berhasilnya lagi adalah di saat liburan santri banyak yang di pondok. Berhasil ini. Bahkan di saat pondok sana sudah sepi. Seperti kemarin wayah ruah ini. Kan liburan semua, pondok sepi, Romo Yai udah ngaji, Al Mubarok non stop, santri malah berdatangan, ngini kilo, meh hari raya gile, cahaya diteko dewi-dewi. Logikanya kan meh bodoh kan santri saya entek. Pondok sana-sana peraturannya saya, visi misi, Tapi pondoknya kadang-kadang banyak santri yang melanggar. Di Al Mubarok ini tuh rano peraturan belas. Rano mana? Satu-satunya pondok yang ketua pondok, sekretaris pondok, bendahara pondok, keamanan pondok, pendidikan pondok, hanya satu orang, saya tok. Saya tok. Apa ada? Enggak ada sini. 20 tahun saya daftari santri sendiri, tak tulis dewe. Percaya enggak? Ya. Bendara. Bahkan kalau ada pengajian apa panitia nih? Enggak ada. Enggak ada pengajian berkali-kali, pengajian ribuan manusia berdatangan ke sini, panitianya saya, ketua panitia saya, sekretaris saya, seksi konsumsi ya saya. Seksi parkir ya saya. Itu bisa jalan itu. Itu kalau menurut akal atau gak bisa jalan itu. Ini bukan sebuah kesombongan, bukan. Tapi orang itu kalau yakinnya kepada Allah itu totalitas itu. Itu diberi keistimewaan nama Allah mampu menggerakkan semuanya. Proyek pondok pesantren tanpa kontraktor dan tanpa kontraktor dan tanpa arsitektur. Saya cukup ngomong sama santri,
Itu yakin itu santri Al-Mubarak paling bodoh zaman dulu. Mergo ora iso nulis, ora iso maca. Ngono santri mondok ora iso nulis, ora iso maca ya. Yang proyekkan beliau. Satu-satunya proyek yang tidak pernah ada laporan. Saya tidak pernah menanyakan tentang keuangan dan tidak pernah menanyakan nanti bagaimana, bangunnya bagaimana juga pernah. Dan semua pondok dibangun hanya kotak. Carikan dengan gaya-gaya, enggak ada yang gaya, kotak semua. Kotak semua. Ada yang gaya. Kotak kabeh. Asli itu kotak semua itu. Masa ada pondok pesantren janjane kan depan rumah kan dibangun yang bagus, yang rapi, malah ngarepe toilet. Percaya enggak? Kalau nggak percaya datang ke Al-Mubarak. Sekali parkir di sini toilet kabeh. Gadoe tulisi pondok pesantren toilet. Di sini toilet ya. Di beberapa pondok itu santri diarahkan pulangnya harus tanggal 22 Ramadan, semuanya wajib. Loh, di Al-Mubarak apa ada? Enggak pernah diwajibkan. Yang diwajibkan cuma sholat fardu 5 waktu. Hah? Ya enggak? Ya. Di sini kan pulang duluan juga apa-apa. Saya enggak pernah. Saya itu belum pernah menghalang-halangi santri pulang, belum pernah. Ya pulang silakan pulang. Padahal bapak itu telepon saya, Pak Yai tolong ya nanti kalau anak saya izin tolong ya dilarang ya Kiai. Saya pengen anak saya itu Ramadan sampai tanggal 22. Ya. Setelah pamit ya tak izinin. Lah ngapain? Saya ngelarang-larang orang ya. Gak pernah. Di Al-Mubarak ini tuh santri donggo magicom, santri donggo apa alat masak panci, masak mie bawa seteliko, bawa anu nyampe donggo AC dewi-dewi. Itu enggak pernah saya larang. Satu-satunya pondok pesantren sing sak geleme dhewe ngaji, angger kiai ini melek ngaji. Seakan-akan kiai ini ra diudel. Lagi disongkok watu. Nah, gimana coba jam 1 wae wong turu. Di pondok-pondok sana itu jam 10, jam 11 harus tidur semua. Lampu-lampu dimatikan. Al-Mubarak mabyur. Sing mabyur ora timo pondok itu. Kuburane lah. Ora percaya. Kuburane ngalahke pondok. Makanya kuntil-kuntil anak enggak malu keluar. Semi Padang. Jadi pekerjaan yang paling utama itu adalah ngajar. Man talabal ilm lillah, barang siapa yang menuntut ilmu karena Allah. Menuntut ilmu itu mungkin dengan belajar sungguh-sungguh, mungkin dengan mengajar. Takafalallahu birizki. Barang siapa yang menuntut ilmu baik dengan belajar ataupun mengajar lillahi, syaratnya ikhlas karena Allah lho. Takafalallahu birizki. Rizkinya ditanggung sama Allah. Percaya enggak? Percaya. Loh, kalau tidak ditanggung sama Allah toh orang ngarah. Loh, ora melu nandur salah, ngunduh salah. Lu Al-Mubarak Masya Allah orang diwitan-diwitan gedang itu gedang. Ora tau nandur semongko, ngunduh semongko. Keramat kan? Ora tau nandur duit itu duit. Luar biasa. Wa inna ma kulna, dan sesungguhnya aku berkata, inna hada sesungguhnya ini mengajar afdhul utama min sairil khirofi, dari semua pekerjaan, min sairil khirofi, dari semua beberapa pekerjaan, wasonaati, dan beberapa usaha. Semua pekerjaan dan usaha yang paling utama
adalah nyebar ilmu Gusti Allah. Makanya pulang dari pondok wajib bagi kamu semua untuk menyebar ilmu. Jangan menunggu ngalim. Kapan ngalimmu? Kamu ngajar nunggu ngalim ya. Kapan ngalimmu? Gue awet anyaran sampai sekarang istiqomah, budumu istiqomah kaya aku ngene ya. Nek saya lah goblok. Saya akui saya ini bodoh. Kamu kalau pengen tahu kalau saya bodoh, nanti nunggu kalau saya tidur. Nanti tidur itu berdaya, Ustaz apa Erob ngereson jawab. Percaya gak? Lah iya. Kalau saya menilai orang bodoh itu saya mengomentari diri saya yang bodoh. Wa ama pancingan-pancingan ngalim semua. Ora usah tersinggung. Nanti kalau ada orang tersungking ruwet. Li'anna syarfa sona'ati, sesungguhnya kemuliaan beberapa pekerjaan yu'rafu diketahui bisalah sati umurin dengan beberapa perkara. Imma bil iltifati, ada kalanya dengan menoleh, ilal gurizati, pada naluri. Naluri itu artinya hukum alam itu loh. Apa rasanya gula? Manis. Rasanya garam? Asin. Rasanya jamu? Pahit. Itu namanya naluri. Ora usah belajar ning gone universitas wis ngerti, percaya enggak? Percaya. Kayak pacaran barang iki kan naluri. Ora usah dikursuske wis pinter dhewe. Kayak ilmu jima barang iki. Ora usah dikursusi wis pinter-pinter dhewe. Nang kowe malah belajar ilmu jima ning gone Google lha keplek. Anggere ana bojone lek beres. Itu namanya naluri. Naluri itu watak gitu loh. Secara akal dengan sendirinya. Makanya kenapa ilmu yang diajarkan itu ilmu tentang ubudiyah kita kepada Allah dan khidmah kita kepada umat. Kenapa itu? Kok ilmu ekonomi tidak diajarkan dalam agama? Sebab orang itu toh rasa diwarai ekonomi. Golek ekonomi dewi, percaya enggak? Saya itu kalau ada santri baru itu orang ngarah tak arahnya cara makan. Makan caranya begini, caranya nyari makan. Ajar kira selesai. Cerdas kabeh. Golek dewi. Paham? Makanya Rasulullah pernah mengatakan, adapun urusan duniamu, engkau lebih cerdas daripada aku. Kanjeng Nabi orangnya itu, akhlaknya itu luar biasa. Ada kayak aku ya kowe luwih geragas daripada aku. Jujune Nabi ini aku ya. Nabi ini aku payah. Ya. Nabi ini kanjeng Nabi, biasanya sopan. Kanjeng Nabi gak pernah ngomong jima. Iltika ul kita ini bertemunya pasunatan dua lebih apa? Lebih sopan. Nah kowe wis rabi po durung rabi ngene kan ora sopan kan. Nah kok iya ngono. Allati yang biha dengan ghorizah yatawassalu sampai ila ma'rifatiha pada mengetahui ila ma'rifatiha pada mengetahui
Syarafus sonaat ila ma'rifatiha, pada mengetahui kemuliaan pekerjaan. Pekerjaan yang paling mulia itu pekerjaan menyebar ilmu Allah. Itu yang paling mulia. Kenapa kok bisa seperti itu? Sebab ada hubungannya dengan nurullah, cahayanya Allah. Selain itu toh enggak. Kenyataannya para nabi dan rasul, beliau-beliau itu sibuk menyampaikan ilmu untuk mentarbiyahkan umat, mengarahkan umat supaya manusia itu ngibadahi ngena. Sebab awal terjadinya manusia itu diciptakan adalah untuk ibadah. Ustadz, mosok ngajar terus ya, nanti nyambut gawe ini gimana Ustadz? Saya ngene. Orang nyambut gawe tujuannya apa coba? Mencari maisha toh? Maisha kan ada 3 titik, ada 4 titik kan? Ada 4 titik. 1, sandang, pangan, papan, politik. Sandang wis nggo pakaian kabeh, pangan mau berbuka. Malah untuk dunduman gedang. Papan papane pirang-pirang, malah Al-Mubarak sekarang bangunannya udah banyak. Nah kepengen akeh meneh ning mburi kuwi malah akeh, berapa kamar itu enggak terhitung Kemudian perpolitikan tuh setiap hari santri digeladi bersih. Sing asli ini tuh ngaji kita ini seperti seorang panglima perang sedang mengatur para pasukan-pasukan untuk mengibarkan panji-panji Rasulullah. Saya kok mati, santri menyebar di mana-mana menggaung. Percaya nggak? Percaya. Kafadlil ulumi, seperti keutamaannya beberapa ilmu. Al-aqliyati ilmu pasti. Al-aqliyati akal, ilmu akal. Ilmu akal itu ilmu pasti dulu. Seperti garam rasanya asin ini. Kamu melempar ini mesti kembali lagi, kembali lagi, namanya ilmu pasti. Kemarin aku melempar malah terbang Ustaz. Ini semua lempar kapok. Kapok terbang. Ala lugawiyati, atas bahasa. Ilmu akal sama ilmu bahasa itu ya lebih utama ilmu akal. Apa sholat? Menurut bahasa doa. Apa sholat? Menurut istilah butuh akal kan. Butuh mikir. Sholat menurut akal adalah kan ngono. Sebuah pekerjaan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Pakai ngerono Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sholat. Payah ya. Itu diroku karena ditemui al-hikmatu hikmah bil akli, dengan akal. Orang memahami ilmu hikmah itu dengan akal kan? Dengan akal. Kenapa lelaki sama perempuan tidak boleh kumpul jadi satu di saat mereka tidak suami istri? Kenapa coba? Yo hancur. Enggak lah Ustaz. Hancur. Kalau nggak percaya buktikan. Anaknya syariat larang itu, akal itu mikir itu. Kenapa nggak boleh pacaran dan kenapa nggak boleh zina? Betapa banyak mereka yang melakukan zina kemudian lelakinya nggak tanggung jawab. Tidak cuma lelakinya saja, perempuan yang hamil anak itu buang tong sampah. Itu kan. Makanya kenapa itu dilarang kan? Karena merugikan. Siapa yang rugi Ustaz? Sing wedok seneng, sing lanang seneng. Iya, sing wedok seneng, sing lanang seneng. Anake rugi selamanya. Percaya enggak? Anaknya rugi selamanya isin. Kumpul sama teman-teman enggak pede kabeh. Sempak aku kok. Ora tanggung jawab. Coba.
Makanya dilarang oleh agama, orang kok dilarang piye. Makanya nyanyiane Roma Irama keliru. Kenapa? Kenapa? Yang enak-enak itu haram. Enak biji, anaknya lahir itu lho. Susah selamanya. Abi menai jenengan bin sopo le bingung. Bin rame-rame. Lah makane kerja ning tempat karaoke. Kerja ning tempat karaoke 10 tahun malah hamil. Digoleki pakane iki sapa bingung. Digawe ning gone dokter di DNA-ke. Lah DNA-ne nyocokkenone karo sapa? Terus Pak Suroto lewat terus dicocokno Pak Suroto ngono. Ngawur sampean. Wal lughati bis sama. Fatudroku maka diketahui al hikmatu hikmah bil akli dengan akal. Wal lughatu dan lughat bis samai dengan mendengar. Biasanya orang ngomong meni doa apa? Salat itu doa. Karena istilahnya salat itu kan dari awal kan doa semua. Kamu mau takbir itu ngasih juga Allahu Akbar itu doa itu. Lah Allahu Akbar mananimu ngene. Allahu Akbaru zat yang maha besar. Gak paham makna salat itu. Kamu takbir itu artinya bahwa Allah itu maha zat yang maha agung, kamu adalah zat yang maha kecil, sehingga dengan kecil kamu harus bertekuk lutut dengan zat yang maha agung. Ojo kemplete, ojo sombong, ojo kemalungkung, ojo merasa bisa, karena sesungguhnya kemampuan kita sholat murni pertolongan Allah. Seperti kamu ngaji tidak ngantuk ini pertolongan Allah. Kenapa kamu ngaji ngantuk? Jawabannya mung satu, manganmu kuwaregen. Ngombimu kuwaregen. Wes nara percaya coba kalau buka gitu coba. Makan sedikit aja. Saya kalau buka kan makan sedikit. Setelah itu nggak berani makan saya. Loh, abi ngaji kok dijak makan sama istri. Ya wes maca tarjek. Senajan aku ketoke mata saya sumringah, saya guyon, sing asli hatiku berkunang-kunang. Berkunang-kunang pengen tidur maksudnya. Tapi nang ngene iki kan alami. Mripate bunder ser, rambutnya jegrak, pori-pori terbuka semua. Wal aklu akal, wal aklu adapun akal, asrofu lebih utama, lebih mulia. Wal aklu adapun akal asrofu lebih mulia minas sam'i daripada sama daripada mendengar. Akal orang sama pendengaran orang lebih hebat akal. Karena akal itu mampu menyimpan keilmuan. Tapi kalau mendengar tidak. Makanya burung biu walaupun bisa ngomong Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngono kuwi mbok takoki meneh to paling ora paham. Waalaikumsalam. Ono apa? Ngono iki ra iso jawab. Ada burung biu ngomong ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Aku pernah lihat ada burung biu ngomong ngono. Terus tak takoki burunge. Lah terus presiden pertama kali siapa namanya? Malah jawabannya Assalamualaikum, malah ngono. Loh, lawang burung biu terima cuman bisa gitu saja kowe ora gumun iki lho. Masyaallah. Malah gumun. Malah kamu beli nyampe harganya mahal 10 juta, 20 juta. Cuman gitu mau beli larang-larang. Ima bin nadhari ada kalanya dengan melihat ila umumin naf'i pada umumnya manfaat. Jadi kenapa kok ilmu itu lebih utamanya pekerjaan? Satu, karena secara akal ilmu itu lebih luar biasa daripada yang lain. Nomor dua,
Ima bin nadhari ila umumi naf'i kafadli ziraati, seperti keutamaannya pertanian. Kafadli ziraati, seperti keutamaan pertanian, ala siyawati, daripada apa? Tukang pembuat emas itu loh. Ala siyawati, daripada ala siyawati mengalahkan tukang pembuat emas. Coba petani, kalau orang yang membuat emas kira-kira utama mana coba? Utama petani, walaupun awake kinclong pembuat emas. Kira-kira nggak ada orang membuat emas, kira-kira orang hidup enggak? Hidup. Coba rono petani pembuat emas iso do mati wong. Jadi semisal lo pembuat emas ditutup semua, itu petani-petani jadi urip. Tapi kalau pembuat emas diabadikan semua, petani ditutup semua, ini pembuat emas mati. Makanya pertanian lebih utama daripada pembuat emas. Batu sama emas permata utama mana? Emas permata. Emas permata. Padahal emas permata gitu, cuma ditilih gini tok. Terus umpamanya orang nggak memakai emas permata, terus apa mati ini? Coba kamu bangunan tidak menggunakan batu. Kowe nggawe lantai 150 lantai rasa nggunake batu juga. Nggawa pring juga. Kena angin ambruk. Artinya jasanya batu lebih tinggi daripada emas. Kamu kalau pengen tahu jasanya batu, caranya lihatlah Hajar Aswad yang ada di Ka'bah. Ya enggak? Ya. Itu batu hitam yang paling utama syarat-syarat ngalah ke emas permata. Paham? Sekarang ini batu karo anu itu lebih utama itu. Tapi yo Gusti Allah menang. Meletakkan emas permata menjadi mulia. Kemudian orang-orang tergila-gila dengan emas permata daripada batu. Tuku batu sak truk angger digledake pinggir dalan, tuku emas trimo sak util itu, simpan diumpat-umpatke. Ndelewe ning gone jari-jari yang paling keset, ya enggak? Ya. Jari-jari yang paling keset. Ini untuk ngaji arba'in, ya enggak? Ini untuk menerima tamu. Monggo Pak, monggo. Ini untuk util-util kuping. Nah, ini nagame sujengru junang jreng menangannya. Ini untuk cewek. Sing ra ono fungsine to sing asli iki sing asli. Percaya enggak? Ya wis memang ngono iku wong nek keset malah diarani manis ya. Wong wedok sing sregep-sregep malah bentuke kaya sikile dempek-dempek. Tangane kasap-kasap padahal manfaatnya lebih gede lho. Justru wong lanang seneng karo wong wedok sing paling keset-keset ini. Alhamdulillah al-mubarak santri ini tak kader keset kabeh. Ora ono. Cah putri apa ono sing masak? Ora ono. Makane sampean nikah dapat santri putri to siap-siap golekno pembantu. Lha cah putri nggodhog banyu ra iso kok. Ora iso. Lah wong nggodhog banyu diwenehi Royco. Ya dadi duduk. Ada cah putri tak suruh masak. Mbak masak ya. Nggih Ustaz. Masakane dicampuri Royco iki. Tak pangan masyaallah. Istriku tak marayang. Lho iki kok sego kok rasane koyo ngene yang. Mbok Mas sing masak santri. Santri tak undangi kabeh. Sama tadi yang masak. Durang ngaku. Ana santri bisik-bisik sama Ustaz orang itu Ustaz. Tak takut, namanya Iva namanya. Fa, kamu tadi yang masak? Iya Ustaz. Loh, kok rasanya gitu anu Fa? Kok rasanya seperti apa gitu? Kamu beri apa? Beri Royco Ustaz. Tujuannya apa? Tujuan saya biar enak Ustaz. Yo malah ra enak kuwi. Waya apa ya? Santri putri kon masak sepisan diwenehi Royco. Jujune ora diwenehi kopi. Paham Kang?
Pokoknya kalau kamu nikah sama Santi Putri itu kudu siap-siap ngulekno pembantu, paham? Kudu siap-siap ngulekno pembantu. Satu, nomor dua, kalau membuat kamar siap-siap nukono AC. Nek Cah Putri pakai AC kabeh. Sampean payah. Dan aku kowe turune musala apa-apa. Wa imma bimulahadatil mahali, dan ada kalanya dengan memperhatikan tempat alladhi yang fihi di dalam alladhi atasarrufu tasarruf kafatri siyagati, seperti keutamaan tukang emas alat dibagoti daripada tukang samak kulit, daripada tukang samak kulit. Tukang samak kulit sing apa? Sing nyamak-nyamak bangkai-bangkai. Lebih utama emas, sebab emas di telekene kelihatan cantik ya. Dulu itu ada seorang wanita nggak laku-laku kawin. Dengerin. Ini sebagai ijazah langsung ini. Cespleng itu nanti dilakoni. Dulu itu di zaman Rasulullah ada orang tua punya anak putri yang nggak laku-laku kawin. Lalu beliau datang ke tempat Rasulullah mengeluh dengan anaknya yang nggak laku-laku kawin. Apa nasihat Rasulullah? Rasulullah mengatakan, belikan kalung, belikan gelang, gitu. Paham? Jadi nanti kalau kamu kok lama laku nikah, caranya gampang. Beli kalung, beli gelang, beli cincin, beli gelang keroncong. Nanti itu diam-diam ada lelaki yang jatuh cinta sama mas permatamu. Walaupun kamu jelek, mesti Pak Suroto mesti ngince. Wah, elek rapopo lah. Sing penting mas-masane akeh. Engko nabar kawin iso tagepi bayar utang. Pernah suatu ketika ada orang datang ke sini mengeluh tentang anaknya yang sulit nikah. Tak ijazahi kuwi. Masya Allah. Setelah 40 hari ada yang melamar. Jadi konon cerita, perempuan walaupun jelek, anggere ono mase, lelaki itu nggak sempat memperhatikan wajahnya. Yang diperhatikan itu masnya. Wah, ini orang kaya ini gitu. Makanya Rasulullah pernah dawuh, tunkahul mar'ah di arba'in. Orang menikah perempuan itu rata-rata itu karena tujuan 4. Di jamali ya. Karena kecantikannya ya kan. Kalau perempuan-perempuan yang sudah cantik-cantik sih nggak usah pakai mas-masan, nggak masalah mbak. Itu udah promosi sendiri itu. Syaratnya wajah kamu dibuka. Kalau wajah kamu ditutup pakai cadar sopo, mau lanang sing ngerti ya. Juga ngerti lah. Kowe cantik lah dikira kowe anu merongos. Percaya nggak? Lah wong lanang kan mengira, iki mesti irunge terbalik. Li jamaliha. Nomor 2 li maliha. Karena hartanya, ya kan? Nomor 3 li nasabiha karena keturunan. Nomor terakhir ada li diniha karena kesolihannya, solihahnya, akhlaknya, peranginya. Lah nek ana wong wedok kok iki ra duwe blas, carane bagaimana? Carane tukokno kalung, tukokno gelang, tukokno cincin. Mesti Pak Suroto ngetine cincine. Walaupun wajahnya morat-marit itu tetap gelem ngelamar. Iso gawe kredit motor. Idmahallu ahadihima karena tempat salah satunya siyagoh wa diyagoh,
ad-dhahabu emas. Wa mahallul akhari, dan tempat yang lain jildul maitati, kulit bangkai. Kulit bangkai sama emas lebih utama emas. Makanya pekerja pembuat emas jauh lebih utama daripada pekerja menyamak kulit. Tapi pekerja pembuat emas dibandingkan dengan para petani lebih utama para petani. Sebab orang nggak punya emas permata, dipertahan tidak memakai, masih bisa hidup. Tapi kalau ada orang kelaparan, kok nyampe nggak ada bahan makanan, mudhar. Percaya nggak? Mati. Mati kamu. Walaisa, dan tidak ada yakhfa. Walaisa, dan tidak ada yakhfa, samar. Tidak ada kesamaran lagi. Annal uluma, sesungguhnya beberapa ilmu ad-diniyati, yang bungsu agama, wahiyah al-ulum ad-diniyah fi tariqil akhirati, memahami jalan akhirat. Sesungguhnya ilmu-ilmu agama ini adalah rute untuk memahami jalan menuju ke akhirat. Karena hidup kita ini yang asli tidak bisa mati. Di organ tubuh kita ini ada dua komponen. Satu jasad, nomor dua adalah roh. Jasad bisa mati, roh tidak bisa mati. Sesungguhnya di Al-Quran Allah mengatakan hum ahya, mereka itu hidup. Orang-orang mati syahid itu sesungguhnya mereka hidup, artinya hidup rohnya di dalam alam kubur. Sing asli yo ramung mereka tok enggak. Wong-wong ahli maksiat, orang-orang kafir, orang-orang musyrik yo hidup kabeh. Jadi orang itu sekali diciptakan oleh Allah hidup selamanya nggak akan mati. Cuma hidupnya itu berbentuk roh. Makanya kalau roh kamu jelek, walaupun wajahmu cantik, tetap di akhirat jadi jelek kamu. Tapi walaupun wajah kamu jelek, bentuknya cebol, welik, sikile dempek-dempek. Walaupun bentuk kamu jelek, tapi kalau hatimu, rohmu bagus, konon cerita akal, hati, roh, satu kesatuan itu. Kamu mikir itu sebenarnya rohmu itu. Kamu punya perasaan itu roh kamu itu. Itu akan hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya itu. Kenapa wanita cantik tidak boleh membuka auratnya di depan orang tua yang sudah tua renta? Karena mereka itu punya roh. Rumangsamu terus gak kepingin karo kowe ngono. Punya roh. Makanya gak boleh. Cara hukum gak boleh. Salaman karo wong tuwa ra nyawati. Le rumangsamu ra nyawati. Kowe sih gak sahabat. Wong tuwane mbok salaman ngono ya sahabat. Paham? Dengerin ini. Apalagi wong ije muda kaya Caca Kangkang ini jenom. Nang kaya aku sing wis tuwa. Ya haram ya haram. Hari raya ini tuh, hari raya ini haram salaman yang tidak mahram haram. Lebih-lebih salaman sama kiai. Haram. Kadang-kadang ada orang gegabah dengan hukum. Kalau salaman sama orang awam haram. Kalau kiai litabaruk. Halah. Sampeyan bayar. Innama tudroku, sesungguhnya ditemui. Innama tudroku, sesungguhnya ditemui al-ulum ad-diniyah bikamalil akli, dengan sempurnanya akal. Kangkang, apa? Bibit. Cah guyon kon tidur semua. Di atas ini. Dileke anu kadang-kadang bal-balan bareng. Nang kamar ki bal-balan.
Innama tudraku sesungguhnya ditemui ulumuddiniya bikamalil akli dengan sempurna akal. Wasofa idzukai dan jernihnya kecerdasan. Loh, agama ini tuh bisa dipaham dan bisa dipelajari untuk kamu-kamu yang cerdas. Kalau kamu-kamu nggak cerdas nggak bisa itu. Orang yang mulia di dunia ini ada dua orang. Satu, orang alim. Dua, orang kaya. Antara orang alim dan orang kaya, dua-duanya itu cerdas. Yang satu cerdas menggapai ilmu agama, yang satu cerdas menggapai harta benda. Ono wong nyampe sugih, otake cerdas itu. Makanya ono wong ringking terus. Wah, untuk beasiswa, pas kuliah itu mendapatkan, pialane nyampe ngebuai kamar. Tapi setelah terjun di masyarakat dia tidak alim dan tidak kaya, berarti dia gak cerdas. Kalau cerdas itu pasti, dengerin ini, penguasaan dunia itu. Nah, dua orang ini ada kalanya yang menjadi ulama, ada kalanya menjadi pejabat. Ada yang kalanya menjadi ulama dan ada kalanya menjadi pejabat. Kenapa orang awam disuruh berdiam diri di saat ada kemungkaran? Karena orang awam makanya keliru nih. Engko melu-melu nuturi malah dikuwaprung nggunake botol gendul, botol bir malah ora sitok tenan. Idaro amin kumunkaron fal yughayir biyadi, pejabat itu pemerintah dengan kekuasaan. Fa ilm tastati, kalau kamu tidak bisa menjadi pejabat, fa bilisani dengan nasihat. Fa ilm tastati fa bi qalbi. Nah, kowe dadi wong awam, amar ma'ruf itu dengan hati. Ono can nom-nom itu mabuk-mabukan aja mbok ilekno. Qala Rasulullah. Alah. Ya bathukmu mancur. Itu sing menasihati biar ulama dan para umara. Kamu enggak usah ikut campur. Ada tempat-tempat karaoke bareng ora usah ikut campur biar dia eksekusi zaman. Wal aklu akal asrafu lebih mulia. Wal aklu akal asrafu sifatil insi. Lebih mulianya beberapa sifatnya manusia. Akali wong itu menjadi sifat manusia yang mulia. Kama sayati kama seperti barang, kama seperti sesuatu sayati yang bakal datang bayanuhu penjelasannya. Idbihi karena dengan akal tuqbalu diterima amanatullahi amanatnya Allah. Gara-gara akal, Masya Allah. Makanya kalau kamu kawin toh, carilah seorang wanita yang cerdas dan carilah seorang lelaki yang cerdas. Gara-gara mereka cerdas, satu, bisa menguasai ilmu, dua, bisa menguasai harta. Yang paling hebat lagi adalah cerdas di dalam ilmu agama. Orang itu kalau cerdas di dalam ilmu agama, secara otomatis kecerdasan otak memikirkan ilmu agama, harta benda akan ketarik. Harta benda akan ketarik. Kalau nggak percaya buktikan. Saya berusaha untuk memberikan yang terbaik, ini ketarik semua. Untuk bojo ayu, pokoknya untuk KB. Secara otomatis itu. Rumah samu mbak-mbak ora pilang-piling. Mbak-mbak ini pilang-piling, sing mbak-mbak itu ngetang-ngeti kowe. Sing paling alim sapa, sing paling hebat sapa, sing paling kreatif sapa, disiplin sapa. Nah sampean glendah-glendeng niku ora ngarah ana wong wedok sing doyan. Umpamane ana wong wedok sing gelem nampa mergo terpaksa. Alah daripada ra payu kawin kepro tampa wae ngono. Naudzubillah tenan. Sepenting kamu ngalim. Orang ngalim itu tidak akan sengsara hidupnya. Wabihi dan dengan akal. Ya tawassalu sampai ila jiwarillahi di samping Allah subhanahu ma suci Allah. Gara-gara akal kita ini toh bisa kenal kepada Allah. Gara-gara mikir.
Wa amma umumun naf'i. Adapun umumnya manfaat. Fala yustarabu. Maka tidak diragukan. Yustarabu itu dari kata roba, roibun. La roiba fih. Tidak diragukan. Fala yustarabu. Maka tidak diragukan fihi pada akal. Fa inna naf'ahu. Maka sesungguhnya kemanfaatan akal. Wa thamratuhu. Wa thamratahu. Fa inna naf'ahu. Maka sesungguhnya manfaatnya akal. Wa thamratahu. Dan buahnya akal. Sa'adatul akhirati. Bahagia akhirat. Sa'adatul akhirati bahagia akhirat. Tidak cuman bahagia akhirat. Tapi dunia akhirat. Orang itu kalau bahagia akhirat. Secara otomatis bahagia dunia. Kalau nggak percaya begini. Loh, orang itu kalau alim. Dikaruniai oleh Allah istri yang jelek. Itu ikhlas ridho. Coba nara akal alim. Gugat cerai. Apa? Mesti menceraikan istrinya. Itu kalau orangnya bodoh. Tapi kalau orangnya alim tuh enggak. Dibuat wiridan, dibuat ibadah. Karena peluang ibadah yang pahalanya berlimpah bagi kaum lelaki adalah mengikhlaskan, menerima, merawat seorang istri yang toleh, tolihah. Seorang istri yang jelek. Kamu dikaruniai oleh Allah, bojomu wek. Wis ra gelem nyambut gawe. Duwe anak ora gelem ngomong, ora gelem ngemiki. Baju kotor gak gelem nyuci. Waya masak ora gelem masak. Wah. Seminggu ngas dadi wali we. Minimal wali murid ya. Wa amma syaraful mahali. Adapun mulianya tempat. Fa kaifa yakhfa. Bagaimana samar? Bagaimana samar? Wal ilmu wal ilmu muallim. Wal muallimu. Fa kaifa yakhfa. Bagaimana samar? Wal muallimu. Sedangkan orang yang mengajar mutasarrifun, orang yang mentasarufkan, orang yang mentasarufkan fi qulubil basari, di beberapa hatinya manusia. Orang-orang alim itu dandani, memperbaiki, yang diperbaiki itu hati loh itu. Loh, seluruh organ tubuhnya manusia, kira-kira yang paling baik itu mananya coba? Hati. Dan hati inilah yang akan abadi selama-lamanya, tidak akan rusak. Loh, ini yang didandani para kiai itu hati ya. Walaupun mripatmu ngontak ngantuk ngono, aku yakin hatimu sing nganti orang ngantuk. Cuma kadang-kadang hati kamu tertutup dengan mata kamu yang ngene-ngene. Akibatnya hati kamu juga nggak paham. Konon cerita. Orang itu kalau banyak amalnya, banyak mutolaahnya, banyak ngajinya, diberi kebahagiaan oleh Allah yang abadi. Sampai ngaji nyampe setengah loro, jam loro ya. Jam loro, aku yakin kamu punya kebahagiaan khusus. Apalagi ngaji ini Ramadan gini, wah, masya Allah. Ini kalau ditutup-tutup no, Al-Mubarak ngaji seperti ini terus menerus toh, maka Al-Mubarak akan menjadi rujukan keilmuan. Rujukannya siapa? Ya rujukannya santri Al-Mubarak toh. Masa rujukan santri sana-sana? Karena santri yang hebat adalah santri yang menyanjung gurunya sendiri. Jadi kamu itu kalau masih dalam naungan saya itu kamu harus pandai menyanjung saya. Kiai yang paling alim adalah kiai saya. Maksudnya ning kene, tapi engko nek njaba aja ngomong ngono. Ana wong lara atine, paham? Kamu enggak boleh ngomong ngene, kiaimu karo kiaiku to ngalim kiaiku ndak, aja ngomong ngono. Aja ngomong ngono. Itu namanya sombong ya. Sombong. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.